Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sembirin dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada 30 September 1965 malam hingga pagi keesokannya sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimakamkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketujuh peristiwa tersebut adalah sebanyak berikut. Jenderal Ahmad Yani adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh pelaku senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. Kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani tutup usia di umur 43 tahun. 14 Agustus 2017, Pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani Sersan Mayor Wawan Sutrisno mengungkapkan pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani atau juga yang bertugas mengepung rumah itu. 2. Mayor Jenderal R. Suparto. Berdasarkan informasi dari Laman Sejarah TNI pada 30 September 1965, Suparto baru saja melakukan pencabutan gigi sehingga pada malam hari mereka merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur. Di saat itu Suparto menyelesaikan lukisan yang niatnya akan diserahkan kepada Museum Perjuangan di Yogyakarta. Sekitar pukul 4.30 pagi di keesokan harinya, rombongan penculik menghampiri rumahnya. Anjing menggonggong. Suparto pun bertanya siapa yang ada di luar. Rombongan di luar menjawab, Cika Birawah. Mengetahui hal itu tanpa rasa curiga apapun, Suparto yang masih dalam keadaan mengenakan piyama dan sarung keluar menemui mereka. Pasukan itu mengatakan Suparto diminta menemui Soekarno saat itu juga sebagai prajurit yang patuh pada pemimpin tertingginya. Suparto mengiyakan, namun ia meminta izin untuk lebih dulu mengganti pakaian. Permintaan tidak diizinkan dan justru langsung menodongkan Suparto dengan senjata dan sebagian memegang tangannya, sembari membawa keluar untuk dinaikkan ke atas truk yang sudah menunggu. Rupanya jenderal asal Purwokerto, Jawa Tengah ini dibawa ke Lubang Buaya. Di sana ia dianiaya dalam keadaan tubuh terikat. Selanjutnya jenazahnya dilempar begitu saja ke dalam lubang sumur yang sempit, yang juga menjadi lokasi pembuangan jasad korban penculikan yang lain. Nomor 2. Mayor Jenderal MT Haryono. Dari arsip harian Kompas 23 November 1965, mayat MT Haryono ditemukan di sumur Lubang Buaya. Nomor 2. Dari bawah. Di atas jenazah DI Panjaitan. Sebelumnya MT Haryono yang dikenal sebagai penyayang anak ini berbondong melalui diamankan saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya jumlah lawan tersebut lebih banyak. Peluru yang
yang akhirnya berserang di tubuh Haryono. Ia pun ambruk dan diseret naik ke atas truk. Rombongan penculikan diduga ketika itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Istrinya yang mengetahui kejadian ini segera mengunci anak-anaknya ke dalam kamar dan mengemudikan mobil sendiri ke kediaman Ahmad Yani dengan maksud melaporkan pada yang terjadi. Namun di kediaman Ahmad Yani rupanya terjadi hal serupa. Tidak kehabisan akal, istri Haryono langsung balik ke arah kediamannya S. Parman. Namun sayang, keadaan yang sama kembali ia temukan. 4. Mayor Jenderal S. Parman disergap pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 malam. Berdasarkan arsip harian Kompas 23 Oktober 1965, peristiwa yang pernah berujung di peristiwa Medium Apra DI Jawa Barat dan Jawa Tengah ini tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cikrabirawa. Rombongan itu mengatakan suasana di luar genting, bahwa mereka ikut masuk ke kamar tidur saat Parman berganti pakaian. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi. Saat itu rumah itu ada yang menjaga, hanya ada istri anak di sana. Penculikan itu terjadi dengan lancar. 5. Brigadir DI Panjaitan diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah. Tapi ia mengira pasukan itu ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Panjaitan pun berpakaian rapi, resmi, lengkap dengan topi layaknya akan pergi ke suatu upacara. Namun tanpa diduga, pasukan itu justru menembaki barang-barang yang ada di rumahnya hingga hancur berserakan. Melihat kondisi seperti itu, Panjaitan yang merupakan seorang umat beragama yang taat menolak untuk menggunakan kekuatan para penjaga di rumah meskipun sudah beberapa kali diperingatkan. Ia percaya hanya Tuhan yang akan melindungi dirinya. Akhirnya ia turun dari kamarnya di lantai 2 dan menemui rombongan itu. Jenderal asal Tapanuli itu sangat melawan hingga ia ditembak, dan halaman rumahnya di sekitar itu juga, dan langsung dibawa pergi. Baca juga, Mahan Prabowo minta pemberontakan PKI diajarkan di sekolah. 6. Presiden datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya. Orang dilarang melintas dan hansip yang berjaga dibuat juga tidak berdaya. Pasukan yang masuk ke dalam rumah pun memaksa pembantu yang ada di sana untuk memberikan kunci agar bisa menemukan sasaran operasi Sutoyo. Sutoyo dipanggil dan disebut demikian untuk memenuhi Soekarno di Istana Presiden. Setelah memenuhi panggilan itu, Sutoyo pun diajak untuk naik ke truk kendaraan yang digunakan rombongan penculik. Saat itu atas truk itu Sutoyo diikat tangannya dan ditutup matanya, lalu ia diturunkan di sebuah rumah dekat lubang buaya. Pagi hari sekitar pukul 7, suara tembakan beberapa kali didengar dan jenazah dari Sutoyo pun dimasukkan ke sumur dengan ditutup menggunakan sampah dan daun-daun. 7. Lettur Pierre Andres Tendean
Sesungguhnya pada 9 Oktober 1965 menuliskan laki-laki keturunan Prancis ini bukan sasaran para penculik, namun tendian saat 1 Oktober 1965 pagi, Jenderal Ahmad Nasution atas tanah yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan itu datang dan bertanya kepada tendian apakah dia adalah Ahmad Nasution tanpa ragu, tendian menjawab, "Ya, sayalah Jenderal Nasution." Meski ia tahu apa resikonya, tindakan yang ia lakukan agar sang jenderal bisa selamat dan benar, Ahmad Nasution memang lolos dari penculikan. Padahal tendian sebenarnya bisa saja mengatakan ia sejujurnya dan terbebas dari kekejaman yang pada umumnya menjadi akhir hidupnya. 5 Oktober 1965 jenazah ketujuh perwira tersebut dimakamkan dan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta bertepatan dengan HUT ke-20 ABRI. Namun sebenarnya masih ada 3 orang lain yang juga turut dibunuh pada rentetan peristiwa G30S PKI. Namun jasad mereka tidak turut dibuang dalam sumur yang sama dengan 7 jasad perwira TNI tersebut. Ketiga dalam Aib KS Tribun, Brigjen Katamso dan Kalane Sugiono. Semuanya baik yang jasadnya dibuang di lubang buaya atau tidak dinugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi untuk menghormati jasa dan pengorbanannya. Sekian video dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.